Siswa paling populer dan tampan di sekolah, Hamin, tiba-tiba meninggal dunia pada usia yang sangat muda. Tidak ada seorang pun di sekolah yang mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada siswa teladan itu. Hanya kekasih rahasianya yang selama bertahun-tahun terus disiksa oleh rasa bersalah yang mendalam. Bertahun-tahun kemudian, Somang kembali ke sekolah lamanya dan secara kebetulan bertemu dengan adik laki-laki Hamin. Roda takdir seakan kembali berputar untuk melanjutkan kisah yang belum sempat berakhir. Kini, Somang telah menjadi seorang guru magang. Ia ditugaskan untuk mengajar di sekolah menengah atas yang sama, tempat ia dulu menimba ilmu. Namun, di wajah cantiknya tidak tampak sedikit pun kegembiraan atau antusiasme. Sahabat-sahabat dekatnya tahu bahwa kembali ke sekolah lama merupakan tantangan psikologis yang sangat besar bagi Somang. Melihat Jo yang diam-diam mencintai Somang dan terus berusaha mendekatinya, teman-temannya tak bisa menahan rasa iba terhadapnya. Perasaan tulus Jo yang terlihat jelas di wajahnya. Namun, Somang menolaknya dengan dingin tanpa ragu sedikit pun. Ternyata, ketika Somang masih menjadi siswi SMA, ada seorang anak laki-laki yang cerah dan hangat bernama Hamin yang hadir dalam hidupnya layaknya matahari. Hingga kini, Somang masih belum bisa melupakan sosok Hamin. Keesokan harinya, ia melangkah masuk ke area sekolah dengan perasaan yang kacau. Saat ia tenggelam dalam kenangan yang tak berujung, seorang siswa laki-laki yang wajahnya sangat mirip Hamin tiba-tiba melintas di hadapannya. Somang terkejut hingga terpaku di tempat. Sebelum ia sempat menenangkan diri, Jo yang berlari menghampirinya. Tanpa sengaja, Jo yang memutus alur pikirannya. Setelah itu, mereka bergegas menemui kepala sekolah untuk melapor mengenai tugas mengajar. Sepulang sekolah, tanpa sadar Somang melangkah menuju ruang seni tempat ia dan Hamin dulu diam-diam berpacaran. Ia berharap ketika pintu dibuka, anak laki-laki yang bersinar seperti matahari pada masa itu masih berdiri di sana, menunggunya dengan senyum cerah seperti dulu. Sinar matahari sore menembus jendela, menerangi ruangan yang sunyi. Hamin, dengan penampilan khas seorang siswa SMA yang rapi, menoleh dan memandang Somang dengan lembut. Waktu seakan mundur ke bertahun-tahun lalu, saat mereka masih menjadi siswa yang bebas tanpa beban. Kala itu, Somang adalah gadis pemalu dan tidak begitu menonjol di kelas. Sementara Hamin adalah siswa populer yang dikagumi dan dikejar oleh banyak siswi. Di hadapan orang lain, Hamin selalu terlihat sopan dan ramah kepada semua orang. Di mata para guru, ia juga merupakan siswa yang unggul dan patut dijadikan teladan. Namun, dalam kehidupan pribadinya, Hamin memiliki sisi gelap yang tidak diketahui siapapun. Suatu hari, setelah selesai menghadapi sekelompok penggemar perempuan yang mengganggunya, Hamin dengan kesal bersembunyi di ruang seni rahasia untuk mencari ketenangan. Ia mengira tidak ada orang di sekitarnya, sehingga ia meluapkan amarah dengan mengumpat gadis-gadis lain. Tanpa disangka, semua itu terdengar oleh Somang yang juga sedang bersembunyi di sudut ruangan. Somang merasa sangat malu dan canggung dalam situasi tersebut. Ia melihat Hamin seolah tidak menyadari keberadaannya, sehingga ia takut untuk bersuara. Namun tanpa sengaja, ia menendang penyangga kanvas hingga menimbulkan suara dan menarik perhatian Hamin. Dengan wajah tertunduk malu, Somang tetap diam, sementara Hamin bersikap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Hamin dengan ramah membantunya memperbaiki penyangga kanvas tersebut. Lalu ia mendekat ke telinganya dan dengan lembut memperingatkan bahwa jika Somang berani menceritakan kata-kata buruk yang baru saja ia ucapkan tentang para gadis itu, maka ia tak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di ruang seni itu lagi. Takdir aneh antara dua orang itu pun dimulai di ruang kecil tersebut. Namun ketika kembali pada kenyataan yang pahit, Somang diliputi rasa haru dan kesedihan hingga ia pingsan di studio yang penuh kenangan. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini ia selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kepergian Hamin yang mendadak. Somang percaya bahwa dialah penyebab tidak langsung dari keputusan Hamin untuk meninggalkan dunia ini. Ia benar-benar tidak mampu menghapus bayangan Hamin dari pikirannya. Sayangnya, kepergian Hamin begitu tiba-tiba hingga Somang bahkan tidak memiliki satupun foto mereka bersama. Kerinduan yang tak terobati membuat Somang terus menggali masa lalu dengan putus asa. Itulah alasan ia memilih untuk dengan berani kembali ke sekolah lamanya sebagai guru. Wali kelas lamanya mengetahui semua kepedihan masa lalu tersebut, sehingga ia sangat menyayangi Somang. Ia pun menasihati Somang agar tidak kembali ke sekolah jika kondisi emosinya belum stabil. Setelah berpikir panjang, Somang memutuskan bahwa kali ini ia tidak akan lari lagi. Ia memilih untuk dengan berani menghadapi masa lalu. Pada saat itu, Somang melihat Hamin berjalan ke arahnya dari ujung lorong. Ia mengira dirinya kembali berhalusinasi karena terlalu merindukannya. Tanpa sadar,
Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi anak laki-laki itu. Namun kali ini, perasaan di dalam hatinya mengatakan bahwa semua itu bukanlah ilusi. Anak laki-laki yang wajahnya sangat mirip Hamin ternyata adalah Jaemin, adik kandung Hamin. Somang tidak mampu mengendalikan diri dan secara refleks memanggil nama Hamin. Jaemin terkejut oleh tindakan aneh guru baru itu hingga lupa untuk memprotes. Saat Somang akhirnya melihat orang di depannya dengan jelas, ia tersadar bahwa dirinya telah salah orang. Ia segera meminta maaf kepada Jaemin, lalu bergegas pergi. Barulah kemudian Somang mengetahui dari guru lamanya bahwa Jaemin adalah adik Hamin. Jaemin sangat mirip dengan kakaknya di masa lalu. Ia sangat berprestasi dan dicintai di sekolah. Ia juga sangat menyukai Bomi, gadis cantik yang dikenal sebagai bunga sekolah. Pasangan tampan dan cantik yang berjalan berdampingan itu membuat banyak siswa merasa iri sekaligus kagum. Dengan mengumpulkan keberanian, Jaemin menyatakan perasaannya kepada Bomi. Sebenarnya, Bomi juga sangat menyukai Jaemin. Namun, ia tidak langsung memberikan jawaban. Ia mengajak Jaemin untuk bertemu di malam hari agar bisa membicarakannya dengan jelas. Siang itu, seperti biasa, Bomi makan siang bersama sahabatnya, Sanhe. Dua siswi lain di kelas ingin mendekati Jaemin, sehingga mereka meminta bantuan Bomi untuk menyampaikan perasaan mereka. Bomi yang berhati lembut tidak tahu bagaimana cara menolak. Saat ia masih kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, Sanhe akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Ia pun menyela pembicaraan. Sanhe berbohong dengan mengatakan bahwa ia juga menyukai Jaemin, sehingga Bomi tidak bisa membantu dua gadis itu mengaku. Ucapan Sanhe yang tak terduga membuat Bomi terkejut. Bomi yang sebelumnya tenggelam dalam kebahagiaan karena pengakuan Jaemin, tiba-tiba menjadi ragu dan tidak berani lagi menanggapi perasaannya. Dua gadis lainnya memandang Bomi dan Sanhe dengan tatapan aneh. Mereka bertanya apakah Bomi dan Sanhe menyukai orang yang sama. Takut membuat Sanhe sedih dan malu, Bomi berbohong dengan mengatakan bahwa orang yang ia sukai bukanlah Jaemin, melainkan Jin Yang. Awalnya, Bomi hanya ingin menyebut nama secara asal untuk menutupi keadaan. Namun tanpa disangka, Jin yang ternyata sedang makan di restoran yang sama tidak jauh dari mereka. Ia mendengar semua pengakuan Bomi yang terpaksa itu. Pada malam harinya, Bomi menahan rasa sakit di hatinya dan menolak pengakuan Jaemin. Jaemin sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun mencoba bertanya mengapa Bomi harus berbohong dengan mengatakan bahwa ia sudah menyukai orang lain. Kekecewaan jelas terlihat di mata Jaemin. Sanhe menyadari bahwa suasana di antara mereka tidak berjalan dengan baik. Ia pun menebak bahwa Bomi sengaja menjaga jarak dari Jaemin karena rasa malu. Sanhe menjelaskan bahwa ucapan Bomi kemarin hanyalah luapan kekesalan karena dua gadis lain memanfaatkan Bomi untuk mendekati Jaemin. Namun Bomi tetap takut melukai dan kehilangan sahabatnya, Sanhe. Karena itu, ia tidak berani mengakui perasaannya yang sebenarnya kepada Jaemin. Ia tetap berusaha bersikap ceria dan berangkat ke sekolah bersama Jaemin seperti biasa. Namun ia tidak menyadari bahwa setiap kali Jin yang melihatnya, tatapan matanya selalu mengarah padanya dengan penuh makna. Akibat kebohongan Bomi, gosip mulai menyebar ke seluruh sekolah. Teman-teman Jin yang tidak mengerti mengapa gadis baik dan penurut seperti Bomi bisa menyukai anak laki-laki yang seharian hanya bermain game dan jarang bicara seperti dirinya. Sanhe pun tidak bisa mempercayai bahwa Bomi menyukai Jin Yang. Ia sangat memahami kepribadian Bomi. Sanhe tahu dengan jelas bahwa Bomi menjaga jarak dari Jaemin karena ucapannya sendiri. Sanhe pun ingin menasihati Bomi agar berani menghadapi perasaannya yang sesungguhnya. Jangan biarkan Bomi dengan sengaja menjauhi kebahagiaan bersama Jaemin hanya karena Sanhe. Namun, Bomi dengan tegas menegaskan bahwa orang yang benar-benar ia sukai adalah Jin Yang. Melihat Sanhe masih meragukannya, Bomi pun mengarang alasan bahwa ia menyukai sikap Jin yang terus terang serta kepribadiannya. Sebelum Bomi dan Sanhe sempat mencapai kesimpulan, bel sekolah berbunyi dan memotong pembicaraan mereka. Di sudut lorong, Jin yang sedang bermain game dan sekali lagi ia mendengar semua yang baru saja diucapkan Bomi. Kembali ke kelas, Bomi berniat meminta maaf kepada Jin yang karena sebelumnya tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya di lorong. Namun, Jin yang dengan dingin mengatakan bahwa Bomi terlalu membesar-besarkan masalah. Suasana di antara Bomi dan Jin yang pun menjadi aneh dan canggung. Pada saat itu, Somang kebetulan melewati ruang kelas tersebut. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat masa lalunya bersama Hamin. Dulu,
Hamin dan Somang sama-sama menganggap ruang seni sebagai tempat perlindungan yang menenangkan jiwa. Mereka sering duduk bersama di ruang seni, tetapi hampir tidak pernah saling berbicara. Hamin dan Somang memperlakukan satu sama lain seolah tidak terlihat, sebagai bentuk penghormatan terhadap ruang pribadi masing-masing. Somang fokus melukis, sementara Hamin tenggelam dalam buku-buku tebal yang ia baca. Hingga suatu hari, Hamin mengambil inisiatif untuk memecahkan keheningan yang telah berlangsung lama. Dengan rasa ingin tahu, ia bertanya kepada Somang apakah ia sangat menyukai melukis dan apakah ia berencana masuk sekolah seni. Somang menjawab dengan jujur bahwa ia tidak memiliki rencana jangka panjang seperti itu. Baginya, melukis hanyalah sesuatu yang ia sukai. Itulah alasan ia bisa bertahan hingga sekarang. Tanpa diduga, hobi sederhana Somang justru membuat Hamin merasa iri. Bagi Hamin, menyukai atau tidak menyukai sesuatu bukanlah hal yang penting, karena satu-satunya jalan hidupnya adalah belajar dengan giat dan lulus ujian masuk fakultas kedokteran bergengsi sesuai rencana yang telah ditetapkan ibunya. Dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda, Hamin dan Somang perlahan menjadi dekat melalui sore-sore yang mereka habiskan di ruang seni. Di hadapan Somang, Hamin tidak menyembunyikan rasa muaknya saat harus menerima hadiah dari para penggemar perempuan. Somang pun merasa bahwa dalam keadaan seperti itulah Hamin tampak lebih dekat dan lebih nyata. Hamin dan Somang banyak berbincang dan menyadari bahwa mereka berdua adalah orang-orang yang kesepian tanpa sahabat dekat. Ketika mendengar bahwa Hamin yang begitu populer ternyata tidak memiliki teman dekat, Somang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Namun, seakrab apapun mereka di ruang seni, Hamin tetap memintanya untuk berpura-pura tidak saling mengenal ketika bertemu di tempat lain di sekolah. Waktu kembali ke masa kini. Setelah Hamin meninggal dunia akibat tragedi keluarga, orang tua Jaemin bercerai. Jaemin dan ayahnya tidak pernah berhenti menyelidiki kebenaran di balik kepergian Hamin yang penuh misteri. Mereka berusaha mencari dan menghubungi semua orang yang pernah mengenal Hamin, tetapi yang mereka dapatkan selalu kekecewaan. Ayah Jaemin menyadari bahwa tak seorang pun benar-benar memahami sosok Hamin yang sebenarnya. Namun, kemunculan Somang secara tiba-tiba membuat Jaemin merasa seolah menemukan secercah harapan baru, meski ia takut ayahnya akan kembali kecewa. Setelah berpikir berulang kali, Jaemin akhirnya memutuskan untuk merahasiakan pertemuannya dengan Somang. Kali ini, ia berniat mencari tahu sendiri alasan di balik kepergian kakaknya. Somang mengumpulkan para siswa untuk membersihkan ruang seni lama. Bomi sebagai ketua kelas teladan pun dengan aktif bekerja sama membantu guru. Jaemin tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bersama Bomi, sehingga ia juga secara sukarela tinggal untuk membantu. Sementara itu, Jin yang biasanya bersikap acuh tak acuh terhadap kegiatan kelompok kelas, kali ini justru mengangkat tangannya untuk ikut serta. Setiap siswa laki-laki dan perempuan yang tinggal membersihkan ruang seni hari itu memiliki perhitungan dan pikiran masing-masing. Saat pembagian kelompok kerja, Jaemin menatap Bomi dengan penuh kasih. Ia berharap Bomi memilih berada satu kelompok dengannya, tetapi Bomi justru sengaja menghindari tatapan penuh harap itu. Ia mengusulkan agar ia membersihkan ruangan bersama Jin Yang. Keputusan Bomi membuat Jaemin sangat kecewa. Dengan perasaan sedih, ia berlari menuju atap sekolah untuk meluapkan perasaannya. Sanhe merasa sedikit bersalah ketika melihat Jaemin dalam keadaan seperti itu. Ia pun berlari untuk menghibur Jaemin. Baru saat itulah Sanhe mengetahui bahwa Jaemin telah ditolak oleh Bomi. Ternyata, selama ini Sanhe diam-diam mencintai Jaemin. Hubungannya dengan Jaemin juga sangat baik sebagai teman. Namun, di mata Jaemin, ia sama sekali tidak menyadari perasaan khusus yang dimiliki Sanhe terhadapnya. Hingga Bomi muncul dan merebut hati Jaemin. Tatapan Jaemin yang selalu tertuju pada Bomi tanpa berkedip membuat Sanhe menyadari bahwa dirinya telah kalah. Sejak saat itu, Sanhe hanya ingin mengubur perasaan cintanya yang bertepuk sebelah tangan jauh di dalam hati. Ia memutuskan untuk diam-diam mendukung Jaemin dan berharap ia bisa bahagia bersama Bomi. Namun kini, Bomi justru menolak perasaan Jaemin karena keberadaan Sanhe, sehingga segalanya menjadi rumit. Sanhe akhirnya memutuskan untuk memberitahu Jaemin bahwa Bomi sebenarnya sangat menyukainya. Ia teringat kejadian saat Bomi membersihkan ruang seni bersama Jin Yang. Saat itu, Jin yang bertanya mengapa Bomi berbohong dengan mengatakan bahwa ia menyukainya. Bomi pun menceritakan semuanya kepada Jin Yang. Ia tidak ingin menyukai orang yang sama dengan Sanhe. Setelah mendengar cerita itu, Jin yang tidak hanya tidak marah karena terseret dalam masalah, tetapi malah mengusulkan agar mereka berpura-pura berpacaran untuk sementara waktu. Tujuannya adalah agar Sanhe percaya bahwa Bomi benar-benar menyukai Jin Yang,
bukan Jaemin. Saat itu, Bomi merasa Jin Yang adalah orang yang aneh dan sulit dipahami. Namun sekarang, ia harus serius membicarakan rencana berpura-pura pacaran selama 3 bulan dengannya. Tanpa disangka, Jin Yang justru ingin menggodanya dan langsung menolak kerja sama tersebut. Bomi pun tiba-tiba memohon kepadanya. Ia berjanji akan membersihkan ruang seni sendirian di masa depan dan juga akan membelikannya makanan enak jika Jin Yang mau membantu. Barulah Jin Yang tersenyum dan menyetujui rencana itu, tetapi dengan satu syarat, Bomilah yang harus mengambil inisiatif untuk menyatakan cinta lebih dulu. Saat mereka putus nanti, Bomi juga harus berperan sebagai pihak yang ditinggalkan demi menjaga harga diri Jin Yang. Sebelum Bomi sempat bereaksi, Jin Yang dengan lantang mengumumkan di depan seluruh kelas bahwa mereka resmi berpacaran mulai hari itu. Baru saja ia selesai dengan pengakuan mengejutkan tersebut, Sanhe membuka pintu dan memarahi Jin Yang serta Bomi karena dianggap tidak waras. Sanhe menanyakan alasan Bomi menyukai Jin Yang. Karena Sanhe tidak pernah melihat interaksi atau sikap mesra antara Bomi dan Jin Yang sebelumnya, pertanyaannya membuat Bomi gugup dan terbata-bata, tidak tahu bagaimana harus menjelaskan dengan baik. Melihat situasi itu, Jin Yang pun mengabaikan syarat bahwa Bomi harus mengaku lebih dulu. Ia segera berdiri dan menyatakan di depan seluruh kelas bahwa dialah yang selama ini mengejar Bomi. Orang-orang yang paling tidak bisa mempercayai hal tersebut adalah teman-teman Jin yang gemar bermain game. Ternyata, Jin Yang sering menerima pengakuan cinta dari gadis-gadis lain. Namun karena kepribadiannya yang belak-belakan dan tidak pandai berbicara halus, ia selalu menolak dengan kasar hingga membuat mereka malu. Jin Yang tidak pernah peduli akan hal itu maupun perasaan orang lain. Semakin dipikirkan, teman-temannya justru semakin yakin bahwa kali ini Jin Yang benar-benar serius terhadap Bomi. Di sisi lain, Sanhe melihat Bomi dan Jin Yang bersama-sama dan merasa sangat tidak nyaman sekaligus curiga. Ia segera mengajak Jaemin untuk pergi bersama pada akhir pekan. Selain itu, ia juga ingin mengajak Jaemin untuk menanyai Bomi dan Jin Yang secara langsung. Namun Jaemin menolak dengan alasan sudah memiliki janji dan tidak bisa akhir pekan ini. Ternyata, Jaemin diam-diam telah membuat janji untuk bertemu Somang. Ia ingin mengetahui masa lalu kakaknya yang penuh misteri melalui Somang. Dalam cerita penuh kenangan Somang, sosok Hamin muncul dengan penampilan yang sama sekali berbeda dari yang dikenal Jaemin. Pada masa itu, Hamin selalu tampil sebagai sosok pria sempurna yang sopan dan hampir seperti dewa di mata semua orang. Suatu ketika, saat para siswa sedang jogging di pelajaran olahraga, seorang siswi terkilir pergelangan kakinya dengan sangat sakit. Hamin adalah orang pertama yang berlari menghampirinya. Ia dengan lembut menenangkan gadis itu, lalu tanpa berkata apapun menggendongnya menuju ruang UKS. Tindakan gagah Hamin membuat banyak siswi lain merasa iri, tetapi hanya Somang yang benar-benar memahami sisi batin Hamin yang rumit. Somang berdiri terpaku di tempat, menatap pertunjukan sempurna Hamin dengan wajah tertegun. Benar saja, ketika Hamin kembali ke ruang seni yang kosong, ia tak bisa menahan diri untuk mengeluhkan kerepotan yang baru saja ia alami. Hamin sangat membenci hal-hal seperti itu, tetapi ia juga tidak bisa dengan mudah merusak citra baik yang telah susah payah ia bangun. Melihat Hamin yang terus mengeluh, Somang tertawa dan menggoda dirinya karena bersikap bermuka dua. Hamin sama sekali tidak merasa malu menunjukkan sisi dirinya yang cacat di hadapan Somang. Berkat itu, suasana di antara mereka pun menjadi semakin santai, nyaman, dan alami. Saat itu, Somang sedang fokus menggambar, tetapi ia terus-menerus menarik poninya yang mengganggu. Hamin tiba-tiba ingin menggodanya dan dengan sukarela menawarkan diri untuk merapikan poni Somang. Somang tidak percaya pada kemampuannya, sehingga ia terus menggelengkan kepala untuk menolak. Namun, Hamin tetap bersikeras dan sudah menyiapkan gunting. Ia juga menenangkannya dengan mengatakan bahwa sejak kecil ia sering memotong poni orang lain, jadi ia sudah sangat berpengalaman. Dalam waktu singkat, Hamin dengan penuh percaya diri menyelesaikan potongan poni Somang. Ia tampak sangat puas dengan karya hidupnya dan mengangkat cermin untuk memperlihatkannya pada Somang. Somang membuka matanya dan mendapati wajah Hamin berada sangat dekat dengannya. Keduanya saling menatap dalam keheningan. Baik Somang maupun Hamin merasakan jantung mereka berdebar aneh. Namun, sebelum suasana romantis itu berkembang lebih jauh, Somang melihat pantulan dirinya di cermin. Poni yang dipotong dengan buruk membuatnya menjerit. Kembali ke kelas, Hamin memanfaatkan momen ketika Somang sedang berbincang dengan seorang teman laki-laki, lalu diam-diam memberinya jepit rambut yang cantik. Ia ingin membantu menutupi bencana poni yang ia sebabkan sendiri. Tindakan kecil namun penuh perhatian itu menghangatkan hati Somang yang kesepian. Sejak saat itu,
jarak di antara mereka pun menjadi semakin dekat. Meski Somang dan Hamin tetap berpura-pura tidak saling mengenal di sekolah, tatapan yang mereka tukarkan menjadi semakin sering dan syarat perasaan. Tanpa diduga, perubahan kecil ini disadari oleh seorang siswi yang selama ini terobsesi dengan Hamin. Ia dengan sengaja mempersulit Somang, bahkan mengancam akan memotong poninya. Untungnya, Hamin muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Somang. Demi menghindari kecurigaan, ia tidak membela Somang secara terang-terangan. Sebaliknya, ia berpura-pura peduli dan mengatakan bahwa siswi tersebut akan dimarahi guru jika terus membuat masalah. Kemudian, Hamin dengan cerdik membawa siswi itu pergi. Somang merasa sedih dan bersembunyi sendirian di ruang seni. Khawatir akan keadaannya, Hamin kembali untuk melihat Somang. Ternyata, ia sempat melihat siswi itu menggores tangan Somang dengan gunting. Melihat Somang yang jelas-jelas terluka secara emosional namun masih berusaha tegar dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, Hamin dengan perasaan perih menggenggam tangannya. Ia dengan hati-hati menempelkan plester pada luka di tangan Somang. Waktu pun kembali ke masa kini. Sanhe sangat memahami kepribadian Bomi. Ia tetap tidak bisa mempercayai bahwa Bomi benar-benar bisa menyukai Jin Yang. Karena itu, Sanhe terus merasa kesal dan terlibat perang dingin dengan Bomi. Melihat keadaan itu, Jaemin ingin Sanhe dan Bomi berdamai, sehingga ia mengajak mereka berdua makan tteokbokki bersama untuk melepas stres. Karena Jaemin, Sanhe dengan enggan menyetujui untuk pergi bersama. Namun, ketika kembali ke sekolah, sikap Sanhe terhadap Bomi tetap dingin. Bomi tahu bahwa sekeras apapun ia menjelaskan, Sanhe tidak akan mempercayai kisah cintanya. Karena itu, Bomi memutuskan untuk berdiskusi dengan Jin Yang bahwa mereka harus berpura-pura menjadi pasangan yang benar-benar mesra di depan umum. Jin Yang menuruti keinginan Bomi dan bekerja sama dengan sangat baik dalam sandiwara ini. Bomi dan Jin Yang berangkat ke sekolah bersama dengan naik bus. Jin Yang bahkan sengaja menukar tempat duduk agar bisa duduk di samping Bomi. Saat jam makan siang, Bomi juga memilih duduk di meja yang sama dengan kelompok teman Jin Yang. Ia tidak lagi duduk bersama Sanhe seperti biasanya. Melihat Bomi tampak bahagia bersama orang lain, Sanhe merasa sangat tidak nyaman dan kesepian. Pada malam hari, Bomi dan Jin Yang membersihkan ruang seni bersama. Jin Yang dengan cerdik menebak bahwa Bomi belum pernah menjalin hubungan cinta sebelumnya. Meskipun tebakannya tepat, Bomi tetap menolak mengakuinya. Ia berargumen bahwa meskipun ia belum pernah mencintai siapapun, ada cukup banyak orang yang pernah mengejarnya. Pada saat itu, Sanhe tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Ia menatap Bomi dan Jin Yang dengan pandangan penuh selidik. Bomi bereaksi dengan cepat dan segera mendekat ke arah Jin Yang. Ia bahkan secara alami melingkarkan lengannya ke lengan Jin Yang. Jin Yang menjadi sangat gugup. Karena sentuhan yang tiba-tiba itu, tubuhnya langsung menegang. Ternyata, Sanhe datang untuk mengajak Bomi dan Jin Yang pergi bersama akhir pekan ini. Untuk menghindari kecurigaan, Bomi dan Jin Yang datang tepat waktu. Dalam perjalanan, mereka kebetulan bertemu Jaemin yang sedang mengobrol akrab dengan Somang. Setelah mendengar bahwa Bomi dan Jin Yang berencana pergi berkencan berdua, Jaemin segera berpamitan agar tidak mengganggu. Somang berjalan searah dengan Bomi dan Jin Yang. Melihat punggung mereka berdua, Somang teringat kembali masa-masa manis dan indah yang pernah ia lalui bersama Hamin di masa lalu. Suatu kali, Hamin pernah mengajak Somang bertemu di luar sekolah untuk kencan rahasia. Dengan penuh semangat, Somang membawanya ke sebuah studio seni pribadi. Namun tanpa disangka, baru saja mereka masuk, pemilik studio tiba-tiba berbalik badan. Takut ketahuan, Somang panik dan menarik Hamin untuk bersembunyi di sebuah gudang kecil yang sempit. Somang tetap waspada mendengarkan pergerakan di luar. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa Hamin berdiri sangat dekat di belakangnya di ruang sempit itu. Jantungnya berdegup kencang karena jarak mereka yang begitu dekat. Mereka menunggu dengan tegang hingga pemilik studio pergi. Barulah setelah itu Hamin dan Somang berani menghela napas lega dan keluar dari gudang. Kembali ke kenyataan, kisah cinta Bomi dan Jin yang justru menjadi semakin dramatis. Sanhe mulai menginterogasi Bomi layaknya seorang kriminal. Ia mengajukan banyak pertanyaan tentang detail hubungan Bomi dan Jin yang serta proses mereka saling jatuh cinta. Bomi yang kebingungan sejenak tidak mampu menjawab dengan lancar. Sanhe dengan sengaja mengajak Jin yang pergi, meninggalkan Bomi berdua saja dengan Jaemin untuk menciptakan kesempatan bagi mereka. Jin yang tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Sanhe, tetapi ia tetap mengikutinya.
Sebenarnya, Sanhe sangat memahami kepribadian Bomi yang lembut dan penurut. Ia khawatir Bomi akan dirugikan jika benar-benar berpacaran dengan pria seperti Jin yang dikenal suka main-main. Sanhe tahu betul bahwa Bomi tidak menyukai Jin Yang. Karena itu, ia harus memastikan tujuan sebenarnya Jin Yang saat setuju berpura-pura berpacaran dengan Bomi. Jin Yang pun tidak ragu sedikit pun. Ia menatap lurus ke mata Sanhe dan berkata bahwa ia mau bekerja sama dengan Bomi karena ia benar-benar menyukai Bomi. Jawaban yang begitu belak-belakan itu membuat Sanhe terkejut dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Jin Yang takut jika interogasi itu berlanjut, rahasia antara dirinya dan Bomi akan terbongkar. Karena itu, ia segera berlari menghampiri Bomi, menggenggam tangannya, dan langsung menariknya pergi. Bomi bahkan belum sempat makan apapun ketika Jin Yang membawanya keluar, sehingga perutnya terus berbunyi kelaparan. Dengan penuh perhatian, Jin Yang pergi membeli makanan untuk Bomi. Mereka duduk di bangku taman sambil mengobrol santai. Baru saat itu, Bomi menyadari bahwa ia sebenarnya tidak pernah benar-benar mengenal Jin Yang. Ia bahkan tidak tahu apa saja hobi Jin Yang. Jin Yang tidak menyalahkan Bomi atas sikap dinginnya selama ini. Sebaliknya, ia dengan lapang dada mengatakan bahwa ia memahami situasi Bomi. Kedewasaan dan pengertiannya membuat Bomi mulai memandang Jin Yang dengan sudut pandang yang berbeda, penuh simpati. Keesokan paginya, Jin Yang menunggu Bomi di jalan yang biasa ia lewati menuju sekolah. Hal itu membuat Bomi merasa sangat hangat dan diperhatikan. Di dalam kelas, Jin Yang menyadari bahwa Bomi mengantuk karena kelelahan, sehingga ia mengajaknya bermain catur untuk mengusir kantuk. Namun, Bomi sama sekali bukan lawannya dan terus kalah. Begitu bel sekolah berbunyi, Jin Yang menggoda Bomi. Bomi menahannya untuk membalas dendam, tetapi Jin Yang menolak dengan dingin dan langsung pergi. Saat pelajaran olahraga, Bomi dan Jaemin ditugaskan dalam kelompok yang sama untuk berlatih bulu tangkis. Mereka berdua akan mewakili kelas dalam turnamen olahraga yang akan datang. Sementara itu, Sanhe dan Jin Yang berada di kelompok lawan. Saat istirahat, Bomi dan Jaemin duduk bersama dan mengobrol dengan ceria. Bomi dengan serius mengatakan bahwa meskipun Jin Yang sering bertindak sesuka hati dan terlihat agak sombong, sebenarnya ia adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Melihat Bomi dan Jaemin berbincang akrab dan tampak dekat, Jin Yang merasa cemburu. Dengan sengaja, ia memukul kepala Jaemin menggunakan kok bulu tangkis untuk merusak suasana. Melihat Bomi dan Jin Yang semakin terlihat seperti pasangan sungguhan, hati Jaemin terasa pahit dan terluka. Ia bahkan tidak ingin pergi ke kantin untuk makan siang karena takut melihat mereka bersama. Ia pun pergi ke atap sekolah dan duduk sendirian, tenggelam dalam kesedihan. Sanhe datang untuk menghiburnya dan mengajaknya makan makanan enak pada hari Minggu agar suasana hatinya membaik. Namun, Jaemin kembali menolak. Ia mengatakan bahwa ia sudah memiliki janji. Ternyata, setelah Hamin meninggal dunia, orang tua mereka menghubungi semua teman lama Hamin untuk mencari tahu penyebabnya. Di antara semua nama itu, hanya nama Somang yang tidak tercantum dalam daftar. Padahal, Somang adalah orang yang paling memahami Hamin. Untuk mengetahui alasan mengapa kakaknya melakukan hal bodoh itu, Jaemin setuju menjadi model gambar bagi Somang. Ia berharap bisa mendapatkan lebih banyak informasi berharga tentang kakaknya melalui Somang. Karena itu, setiap akhir pekan Somang dan Jaemin bertemu di luar sekolah untuk menepati janji tersebut. Setiap kali Somang menggambar Jaemin, dua wajah yang mirip Jaemin dan Hamin selalu membangkitkan kenangan pahitnya bersama Hamin. Ia teringat saat ia merasa hubungannya dengan Hamin semakin dekat dan mendalam, tetapi Hamin tiba-tiba berhenti datang ke ruang seni. Saat itu, firasat Somang mengatakan bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada Hamin. Namun, ia tidak mengetahui kebenarannya tepat waktu untuk mencegah tragedi itu. Somang pun bertanya kepada Jaemin apakah ia mengingat sesuatu yang istimewa yang terjadi pada masa tersebut. Jaemin berbohong dengan mengatakan bahwa ia masih terlalu kecil untuk mengingat apapun. Padahal, jauh di dalam hatinya, ia mengingat semua detail dengan sangat jelas. Masa kelam itu adalah saat ibunya memaksanya mengikuti berbagai kelas tambahan secara berlebihan. Ternyata, Hamin selalu merasa lelah dan tertekan karena harus hidup di bawah ekspektasi tinggi sang ibu. Ia tidak ingin adik laki-lakinya dipaksa dan dikendalikan dengan cara yang sama. Karena itu, Hamin selalu berusaha 2 kali lebih keras untuk memenuhi semua tuntutan ketat ibunya. Ia berharap kesempurnaannya bisa menjadi perisai yang membebaskan adiknya dari tekanan belajar. Selain itu, Ibu Hamin juga pernah berjanji bahwa ia akan membiarkan Jaemin berkembang secara alami sesuai keinginannya.
Namun tanpa diduga, sang ibu mengingkari janjinya. Dengan alasan tidak bisa menerima prestasi akademik Jaemin yang dianggap buruk, ia bersikeras mendaftarkan Jaemin ke serangkaian kelas tambahan. Hamin yang sangat marah pun bertengkar dengan orang tuanya, karena ia ingin melindungi adik laki-lakinya. Jaemin takut Hamin akan mendapat masalah, sehingga ia bergegas masuk untuk menghentikan pertengkaran itu. Namun Hamin sudah kehilangan kendali atas amarahnya dan tanpa sengaja mendorong Jaemin hingga kepalanya membentur dinding dan terluka. Rasa bersalah dan penyesalan itu terus menghantui Hamin, membuatnya mulai menarik diri dari semua orang. Hamin juga dengan sengaja menghindari Somang. Di dalam hatinya, ia selalu merasa dirinya munafik dan orang yang buruk. Ia merasa tidak pantas menerima perasaan Somang yang begitu murni. Satu-satunya pengecualian dalam hidup Hamin hanyalah Somang. Hanya di hadapannya ia bisa melepaskan topeng kesempurnaan dan merasa nyaman menjadi dirinya sendiri. Kisah itu pun terus berlanjut seiring mengalirnya kenangan. Perlahan, Hamin menjadi bergantung secara emosional pada Somang. Somang tidak pandai menghibur dengan kata-kata, sehingga ia memberinya sebuah gambar kelinci kecil yang memayungi seekor rubah kecil di tengah hujan. Ia berharap, apapun yang dihadapi Hamin, ia akan berusaha melewatinya karena Somang akan selalu berada di sisinya. Hati Hamin pun luluh oleh hadiah penuh makna itu. Untuk pertama kalinya, di depan seluruh kelas, Hamin secara terbuka memanggil nama Somang. Ia memintanya untuk tinggal setelah sekolah dan membantu OSIS mempersiapkan festival olahraga. Ternyata, Hamin ingin Somang mengembangkan bakat melukisnya. Somang menggambar hiasan di wajah para siswa yang bersorak. Namun, ia merasa kesulitan karena belum pernah menggambar di wajah orang lain sebelumnya. Melihat Hamin hendak pergi, Somang memohon agar Hamin menjadi korban percobaan pertamanya. Hamin sempat ragu karena takut wajah tampannya dirusak, tetapi ia tidak tega menolak tatapan tulus Somang. Ia pun menutup mata dan pasrah pada nasib. Dengan usil, Somang menggambar seekor rubah kecil di wajah Hamin. Para siswa laki-laki lain menjadi tertarik dan ikut meminta Somang menggambar wajah mereka. Melihat itu, Hamin segera mencari alasan untuk membawa Somang pergi, sebagai bentuk balas dendam atas gambar di wajahnya. Hamin memberinya sekeranjang bunga dan memintanya mengantarkan bunga-bunga itu kepada orang-orang yang namanya tercantum di daftar. Somang kelelahan setelah membagikan semua bunga tersebut. Sesuai janji, Hamin diam-diam muncul di belakangnya dan mengajaknya ke atap sekolah yang sepi. Somang mengira Hamin akan memberinya tugas baru. Namun tanpa diduga, ia justru mendengar pengakuan cinta Hamin yang tulus. Selama ini, Somang mengira Hamin berpura-pura tidak mengenalnya di sekolah karena takut merasa malu. Padahal kenyataannya, Hamin takut jika Somang menjadi terlalu dikenal, akan ada banyak orang lain yang tidak bisa menahan diri untuk menyukainya. Sebelum Somang sempat menenangkan diri dari kebahagiaan itu, teman-temannya tiba-tiba naik ke atap untuk mencari udara segar. Kerumunan pun memisahkan Somang dan Hamin. Di tengah kekacauan itu, Hamin dengan berani meraih Somang dan menariknya ke sisinya. Ia menggenggam tangan Somang dengan erat. Pada saat itu, keduanya saling memastikan perasaan satu sama lain. Waktu berlalu, dan tanpa terasa tibalah musim festival olahraga saat ini. Menurut tradisi di sekolah tersebut, para siswa laki-laki akan memberikan bunga kepada gadis yang mereka sukai. Pada hari festival olahraga, Bomi yang memiliki kecantikan luar biasa menerima banyak bunga dari siswa laki-laki lainnya. Melihat hal itu, teman-teman mulai bergosip bahwa pacarnya, Jin Yang, terlalu datar dan tidak tahu cara menunjukkan perasaannya. Saat semua orang penasaran bagaimana reaksi Jin yang melihat pacarnya menerima begitu banyak bunga, Jin yang justru tampak sangat tenang. Ia mengajak Bomi menonton dirinya bertanding dalam salah satu cabang festival e-sports. Sayangnya, Bomi hanya sempat menonton setengah pertandingan karena harus mengikuti lomba bulu tangkis bersama Jaemin. Setelah festival olahraga berakhir, Jin yang memenangkan kejuaraan e-sports, sementara Bomi dan Jaemin juga meraih juara bulu tangkis. Melihat Bomi dan Jaemin berjalan bersama dengan gembira, Jin yang berdiri di samping akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya apakah Bomi benar-benar berpacaran dengannya. Diliputi rasa cemburu, Jin yang mengambil semua bunga dari tangan Bomi dan hanya menyisakan satu bunga-bunga yang ia berikan sendiri. Ternyata, suatu hari Jaemin secara tidak sengaja mendengar percakapan Bomi dan Jin yang sedang berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Bomi sempat kebingungan dan tidak tahu harus berkata apa. Jaemin memahami situasinya dan mengatakan bahwa ia akan merahasiakan hal itu untuknya. Tidak lama kemudian, sekolah mengadakan kompetisi tari pasangan. Di seluruh kelas,
Bomi dan Jin yang adalah satu-satunya pasangan yang diakui secara terbuka, sehingga semua orang menaruh harapan besar pada mereka. Demi memenangkan hadiah uang dari lomba tersebut, Bomi memutuskan untuk benar-benar mencoba berpasangan dengan Jin Yang. Jin yang sebenarnya tidak pandai menari, tetapi ketika melihat Bomi yang tampak begitu bersemangat, ia terpaksa mendekat dan ikut mencoba. Ia lalu memilih salah satu tarian dari video yang masih bisa ia terima. Tanpa disangka, karena gerakannya yang kurang stabil, Jin Yang dan Bomi hampir saja bersentuhan secara intim. Perasaan seperti itu juga pernah muncul di antara Somang dan Hamin di masa lalu. Saat itu, Hamin dan Somang telah saling memastikan perasaan satu sama lain. Mereka pun menyambut liburan musim panas dengan penuh harapan agar bisa lebih sering bertemu. Hamin memutuskan untuk pergi ke studio seni luar bersama Somang untuk melukis. Guru di studio tersebut memberikan Hamin satu set peralatan melukis profesional dan juga menyemangatinya untuk menggambar apapun yang ada di pikirannya. Tanpa diduga, pertanyaan yang terdengar sederhana itu justru membuat Hamin kesulitan. Ia duduk lama di depan kanvas, tetapi tangannya tak kunjung bergerak. Setelah berpikir sangat lama, barulah ia menyelesaikan sebuah lukisan. Sang guru sangat terkejut melihat bakat melukis Hamin yang luar biasa. Namun, hanya Somang yang merasa tidak bahagia, karena ia dengan jelas melihat kesepian yang tak berujung tersembunyi di dalam lukisan itu. Somang bertanya kepada Hamin bagaimana perasaannya setelah menyelesaikan karya tersebut. Hamin hanya tersenyum dan bercanda bahwa semuanya terasa terlalu mudah. Keduanya kemudian memandang keluar jendela, melihat hujan yang turun. Perasaan mereka berdua sangat berbeda. Somang menyukai suasana hujan yang romantis, sementara Hamin justru berharap musim panas itu cepat berlalu. Jika tidak, ia merasa dirinya akan tercekik oleh udara musim panas yang lembab dan pengap. Menyadari bahwa Hamin sedang tidak bahagia, Somang melemparkan payung mereka ke tanah dan menarik Hamin keluar ke tengah hujan deras. Senyum cerah di wajah Somang perlahan menular kepada Hamin. Senyum yang telah lama hilang akhirnya kembali menghiasi wajahnya. Setelah bermain-main cukup lama, keduanya basah kuyup dan kembali ke studio. Melihat lekuk tubuh Somang yang terlihat di balik pakaian basahnya, Hamin dengan lembut melepaskan jaketnya untuk menutupi tubuhnya. Mereka menemukan sebuah selimut tipis dan meringkuk bersama untuk menghangatkan diri. Hamin menghela napas dan mencurahkan isi hatinya. Ia berkata bahwa sebelum mengenal Somang, ia selalu berpikir bahwa segala sesuatu harus memiliki tujuan yang jelas. Jika ingin masuk fakultas kedokteran, maka ia harus belajar dengan giat. Saat hujan turun, ia harus membawa payung agar tidak basah. Namun Somang berbeda. Ia hanya melakukan apa yang ia sukai, tanpa membutuhkan alasan apapun. Hal itulah yang membuat Hamin mengagumi kebebasan Somang. Pengakuan Hamin membuat hati Somang terasa sangat perih. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangan dan mengusap kepala Hamin dengan lembut untuk menghiburnya. Perasaan asing pun mengalir di antara mereka dalam keheningan itu. Hamin tak kuasa menahan diri dan mencium Somang dengan lembut. Dengan perasaan bahagia, Somang pulang ke rumah dan memberitahu sahabatnya, Yukyung, bahwa ia telah memiliki seorang pacar. Namun, Yukyung justru menyiram kegembiraan Somang dengan kata-kata dingin. Ia berpikir bahwa sikap Hamin yang tidak mempublikasikan hubungan mereka berarti ia masih memiliki niat buruk untuk bersikap tidak setia. Kata-kata Yukyung tepat mengenai kegelisahan yang tersembunyi di hati Somang. Keesokan harinya, Somang berdandan dengan sangat cantik dan bergegas menemui Hamin. Namun, ia ragu dan tidak berani menanyakan kejelasan hubungan mereka. Somang selalu khawatir karena Hamin belum pernah memberikan janji apapun tentang hubungan mereka, sehingga bersikap terlalu intim terasa tidak pantas. Ia pun mulai sengaja menghindari sentuhan-sentuhan mesra darinya. Sebaliknya, Hamin menganggap kedekatan itu sebagai hal yang wajar. Hal ini membuat Somang semakin bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Hamin akhirnya menyadari bahwa Somang sengaja menjauhinya, lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Somang tidak punya pilihan selain mengungkapkan isi hatinya. Ia sangat peduli padanya. Setiap kali bersama Hamin, jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tidak tahu bagaimana perasaan Hamin terhadapnya. Hamin memeluknya erat dan dengan tulus mengatakan bahwa ia benar-benar menyukai Somang. Baginya, Somang adalah satu-satunya cahaya yang menerangi hidupnya yang gelap. Tanpa Somang, ia merasa hidupnya tidak memiliki arti. Akhirnya, Somang berhenti mengkhawatirkan perasaan Hamin. Liburan musim panas pun berlalu dengan sangat cepat. Kunjungan rahasia Hamin ke studio tanpa mengikuti kelas tambahan akhirnya diketahui oleh ibunya.
Sang ibu sangat marah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Hamin telah menyimpang dari jalan yang telah ia tentukan. Ternyata, selama ini ibunya sering menyalahkan Hamin karena merasa telah kehilangan mimpinya sendiri setelah melahirkannya. Karena itulah, ia terus menekan Hamin, berharap mimpinya yang belum terwujud dapat diwujudkan melalui sang anak. Merasa bersalah kepada ibunya, Hamin pun diam-diam menerima kenyataan bahwa dirinya digunakan sebagai alat untuk mewujudkan impian ibunya. Namun, kontrol ibunya yang tak ada habisnya membuat Hamin merasa tercekik. Ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bernapas. Ibunya tidak pernah bertanya alasannya, melainkan dengan marah merobek hasil karya yang paling berharga baginya. Ia juga melarang Hamin untuk menggambar lagi. Pada akhirnya, tindakan kejam itulah yang menjadi salah satu jerami terakhir yang mendorongnya ke ambang kehancuran. Waktu pun kembali ke masa kini. Bomi dan Jin yang berlatih menari bersama. Kontak yang intim membuat mereka berdua sedikit malu. Tanpa disadari, hati Bomi perlahan mulai condong kepada Jin Yang. Malam harinya, ia mengambil ponselnya untuk mengirim pesan kepadanya. Namun setelah selesai menulis, ia menghapusnya karena ragu. Tepat saat ia bimbang, Jin Yang tiba-tiba menelepon. Sayangnya, Bomi dipanggil oleh ibunya untuk suatu urusan sehingga ia tidak sempat mengangkat telepon itu. Di perjalanan, Jin Yang tidak sengaja bertemu Bomi, lalu mengajaknya pergi bersama. Sikap Jin yang penuh perhatian dan lembut saat bersama adiknya sekali lagi membuat Bomi memandangnya dengan perasaan yang berbeda. Kembali ke masa 6 tahun lalu, Ibu Hamin secara sepihak memutuskan untuk membatalkan kelas studio dan menyita ponselnya. Seomang sangat khawatir, tetapi Hamin tetap berusaha terlihat tenang dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun sejak saat itu, ia harus mengikuti kelas tambahan setiap hari. Jadwalnya menjadi semakin padat dan ketat. Studio tempat rahasia yang hanya dimiliki Seomang dan Hamin akhirnya diketahui oleh seorang teman Hamin. Teman tersebut adalah mahasiswa seni, sehingga ia juga ingin sering datang ke studio untuk berlatih. Seomang tidak bisa menolak, tetapi diam-diam Hamin merasa sangat sedih karena ia dan Seomang tidak lagi memiliki tempat rahasia berdua. Di bawah tekanan belajar yang berat, kondisi mental Hamin pun mulai terganggu. Biasanya, dialah yang selalu memberikan jawaban benar. Namun kali ini, ia justru mengerjakan soal dengan salah. Ketika teman-teman sekelas mengira Hamin sengaja salah membaca soal untuk bercanda, ia malah merasa malu dan panik. Tekanan mental yang besar, ditambah kerinduan yang mendalam pada Seomang, membuat Hamin terpaksa berbohong kepada temannya dengan mengatakan bahwa guru seni sedang mencari Seomang agar temannya pergi. Seomang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Begitu ia masuk ke studio, Hamin langsung menariknya ke dalam ruang kelas dan memeluknya erat. Pada saat itu, Seomang adalah satu-satunya penyelamat bagi Hamin. Ia dengan rakus menghirup aroma menenangkan dari tubuhnya. Namun, baik Hamin maupun Seomang tidak menyadari bahwa adegan pelukan intim tersebut telah dilihat oleh seorang siswa laki-laki. Akibat pelukan itu, Hamin berubah dari sosok populer yang disukai semua orang menjadi seorang penyimpang di mata teman-temannya. Ia dijauhi dan diabaikan oleh semua orang. Sejak Hamin meninggalkan dunia ini, Jaemin sangat merindukannya. Jaemin bahkan sempat memiliki pikiran negatif untuk menyusulnya. Khawatir Jaemin akan melakukan hal bodoh, ibunya setuju untuk membiarkannya pindah ke Seoul. Seomang menyadari ada yang tidak beres dengan kondisi emosional Jaemin, sehingga ia membuat janji untuk bertemu ibu Jaemin demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Jaemin mengatakan bahwa Jaemin masih diliputi rasa bersalah atas kepergian Hamin. Ia belum bisa menerimanya. Kembali ke cerita 6 tahun lalu, pelukan Hamin dan Seomang ternyata terlihat jelas oleh siswa laki-laki tersebut. Ia sengaja menunggu di depan pintu studio karena ingin memastikan siapa yang memeluk Hamin. Siswa itu tidak menyukai fakta bahwa Hamin selalu populer. Karena itu, ia segera melapor kepada guru dan menuduh Hamin telah melecehkan seorang siswi. Seomang ingin maju untuk menjelaskan, tetapi demi melindungi kehormatannya, Hamin tidak memberinya kesempatan berbicara. Ia bahkan mengakui bahwa dirinya telah melecehkan seorang siswi, namun berbohong dengan mengatakan bahwa orang tersebut bukan Seomang. Akibatnya, Seomang justru diusir oleh guru. Hamin harus menanggung tekanan opini publik sendirian. Seomang ingin mengungkap kebenaran, tetapi Hamin khawatir ia akan terkena gosip buruk. Karena itu, ia memilih untuk memikul seluruh tanggung jawab sendiri demi meredakan badai secepat mungkin. Hamin dan Seomang sepakat untuk sementara waktu tidak saling bertemu. Hamin sebenarnya ingin meminta bantuan Seomang, tetapi sebelum ia sempat membaca pesannya, ibunya sudah memarahinya karena nilai akademiknya yang buruk.
Ketika Seomong kembali melihat ponselnya, ia hanya mendapati pesan itu sudah ditarik kembali. Saat Seomong mencoba menanyakan kembali pada Hamin, ia tidak kunjung mendapat balasan. Seomong juga dengan sabar menunggu hari ketika badai itu berlalu, hari ketika ia bisa berinteraksi dengan Hamin secara bebas seperti dulu. Namun, yang tidak ia sangka adalah bahwa mereka baru memiliki kesempatan untuk bertemu kembali setahun kemudian. Suatu hari, guru meminta Hamin dan Seomong memindahkan barang-barang mereka ke ruang kelas kosong. Kesempatan untuk berdua akhirnya datang, tetapi Hamin justru terburu-buru pergi. Seomong merasa marah dan tidak mengerti dulu mereka begitu manis, tetapi sekarang terasa begitu jauh. Pada saat itu, Hamin pun menahan air mata. Setahun telah berlalu. Ada begitu banyak hal yang ingin mereka sampaikan satu sama lain, tetapi mereka juga takut diketahui orang lain. Seomong menarik Hamin ke atap sekolah. Ia mendengar bahwa nilai Hamin terus menurun, sehingga dengan cemas ia menanyakannya. Pada saat yang sama, Seomong juga mengatakan bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian masuk sekolah seni. Ia bahkan mencoba membujuk Hamin agar ikut bersamanya. Namun, Hamin menolak dengan tegas. Seomong merasa sangat kecewa. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa kecintaan Hamin pada melukis masih menyala di matanya. Amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu, membuat Seomong memarahi Hamin karena tidak berani mengejar apa yang ia sukai. Ia berkata bahwa baik melukis maupun dirinya, Hamin tidak pernah punya keberanian untuk memperjuangkannya. Ucapan Seomong yang terlepas tanpa pikir panjang itu melukai hati Hamin yang sudah penuh luka. Padahal, sesaat setelah mengatakannya, Seomong langsung menyesal. Ia hanya terlalu peduli padanya dan tidak bermaksud bersikap kejam. Untuk menyemangati Hamin, Seomong diam-diam meletakkan poster lomba melukis di atas mejanya. Ia juga menuliskan sebuah catatan kecil yang menyemangatinya agar berani. Namun sayangnya, tekanan hidup terlalu besar dan menghancurkan tekad Hamin. Suatu hari di kelas, hampir semua siswa tertidur karena pelajaran yang membosankan. Untuk menyegarkan suasana, guru menceritakan sebuah kisah hantu yang menyeramkan. Tokoh utama dalam cerita itu adalah Hamin. Seomong segera berdiri dan memotong cerita sang guru. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Hamin masih dijadikan bahan ejekan. Sementara itu, di masa kini, perjanjian pacaran palsu selama 3 bulan antara Bomi dan Jinyong hampir berakhir. Baik Bomi maupun Jinyong tidak tahu bagaimana harus menghadapi perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Jaemin lalu memberitahu Bomi bahwa siswa teladan kelas atas yang disebut guru, yang memilih meninggalkan dunia ini, adalah kakak kandungnya sendiri. Bomi memandang Jaemin dengan terkejut dan tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Ia hanya bisa menggenggam tangan Jaemin untuk memberinya sedikit kekuatan. Tanpa diduga, Jinyong secara tidak sengaja melihat adegan tersebut. Jinyong salah paham dan mengira bahwa Bomi masih menyukai Jaemin, sehingga ia pergi dengan hati yang terluka tanpa mengatakan apapun. Keesokan harinya, Bomi melihat kursi kosong di sebelahnya dan tidak tahu kemana Jinyong pergi. Ia pun mulai merasa khawatir. Tak disangka, saat Bomi baru kembali, Jinyong muncul dan mengajukan permintaan untuk putus. Terkejut, Bomi terdiam di tempat. Meski hatinya terasa berat, karena masa kontrak memang telah berakhir, ia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan itu. Seung-hye tidak mengerti mengapa Bomi dan Jinyong putus. Ia pun meminta Bomi jujur tentang siapa yang sebenarnya ia sukai sekarang. Di luar dugaan, Bomi menyebut nama Jinyong tanpa ragu. Seung-hye menghela napas lega karena akhirnya ia yakin bahwa Bomi tidak berpura-pura berpacaran dengan Jinyong karena dirinya. Pada saat yang sama, Jaemin juga tidak mengerti mengapa Jinyong tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Bomi. Rasa penasaran mendorong Jaemin untuk menanyakan semuanya secara langsung kepada Jinyong. Jinyong dengan jujur mengatakan bahwa ia tahu Bomi dan Jaemin saling menyukai, sehingga ia tidak ingin menghalangi hubungan mereka. Itulah alasan mengapa ia memilih untuk mengundurkan diri. Tanpa Jinyong di sisinya, Bomi selalu merasa ada sesuatu yang penting hilang dari hidupnya. Malam itu, saat membersihkan kelas, Bomi mencoba bertanya kepada Jinyong mengapa ia setuju berpura-pura berpacaran dengannya. Jinyong menyembunyikan perasaan aslinya dan berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak menyukai sifat Bomi yang selalu memikirkan orang lain. Itulah sebabnya ia bersedia bekerja sama. Ia juga berkata bahwa ia ingin melihat sejauh apa Bomi bisa berkorban demi sahabatnya. Percakapan mereka ternyata terdengar oleh Seung-hye dan Jaemin yang berdiri di luar pintu. Seung-hye sangat marah hingga tubuhnya gemetar.
Ia langsung masuk dan menatap Bomi dengan ekspresi tak percaya. Persahabatan yang selama ini dijaga Bomi dengan susah payah seketika terluka sangat dalam. Bomi hendak menjelaskan, tetapi Seung Hae tidak mau mendengarkan apapun lagi. Seung Hae kemudian berlari keluar ruangan. Jaemin yang khawatir dengan kondisi Seung Hae segera mengejarnya. Bomi pun bergegas keluar dan tanpa sengaja bertemu dengan Soman. Melihat tatapan Soman yang penuh pertanyaan, Bomi tidak punya pilihan selain menceritakan semuanya. Bomi merasa sangat menyesal. Ia berpikir, jika sejak awal ia tidak berbohong kepada Seung Hae, mungkinkah segalanya akan berbeda? Sebenarnya, Soman juga memiliki pemikiran yang sama. Ia sering bertanya-tanya, seandainya dulu ia tetap mendatangi Jaemin apapun yang terjadi, apakah ia bisa memberinya alasan untuk terus hidup? Jika ia tidak melewatkan pesan Jaemin saat itu, mungkinkah ia merasa sedikit terhibur? Namun, di dunia ini tidak ada kata seandainya. Soman pun menguatkan tekad untuk mengunjungi makam Jaemin. Ia menceritakan segalanya dan mengaku bahwa ia tidak mendaftar ke sekolah seni karena Jaemin akan selamanya berhenti di bangku SMA. Soman merasa ia tidak sanggup melangkah maju sendirian. Selama 6 tahun terakhir, ia terus menyalahkan dirinya sendiri atas kepergian Hamin. Rasa sakit itu adalah luka yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Di depan makamnya, Soman mencurahkan kerinduan dan permintaan maaf yang datang terlambat. Ia merasa bahwa hanya dengan membantu Jaemin sebaik mungkin, ia bisa sedikit menebus kesalahannya terhadap Hamin. Namun hidup benar-benar seperti siklus yang kejam. Soman kembali terjebak dalam situasi yang sama seperti Hamin di masa lalu. Foto dirinya dan Jaemin yang saling menatap tersebar di media sosial. Tidak diketahui siapa yang menyebarkan rumor palsu bahwa ia menggoda seorang siswa SMA. Dalam foto tersebut, wajah Soman terlihat jelas, sementara sang anak laki-laki hanya tampak dari belakang. Para guru khawatir masalah ini akan semakin besar, sehingga mereka meminta Soman untuk memberikan penjelasan yang jelas. Mereka berharap ia mengungkapkan identitas asli Jaemin. Namun, Soman tidak ingin Jaemin terseret ke dalam pusaran opini publik yang beracun, sehingga ia menolak dengan tegas. Meskipun hal ini bisa berdampak serius pada karirnya, ia tetap memilih melindungi Jaemin. Jaemin sendiri tidak ingin terus dilindungi seperti itu, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Pada akhirnya, Soman memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Hanya dengan cara itu ia bisa melindungi identitas Jaemin. Itu adalah hal terakhir yang bisa ia lakukan untuk Hamin. Ketika Jaemin mengetahui keputusan tersebut, hatinya hancur. Ia memutuskan untuk berdiri dan mengatakan segalanya di depan kelas. Jaemin mengakui bahwa orang yang meninggalkan sekolah 6 tahun lalu adalah kakak kandungnya sendiri. Soman adalah satu-satunya teman Hamin saat itu. Karena itu, Jaemin dan Soman bertemu di luar sekolah untuk mengenang almarhum. Jaemin menceritakan semuanya, mengabaikan tatapan terkejut dari teman-teman sekelasnya. Ia berlari keluar dari kelas untuk mencari Soman dan menjelaskan semuanya kepadanya. Sebenarnya, Jaemin selalu merasa bersalah atas kepergian kakaknya. Saat akhirnya menemukan Soman, ia meluapkan seluruh penyesalan dan emosi negatif yang selama ini terpendam, seolah-olah ia menemukan tempat untuk menyalurkan semua perasaannya. Namun, semakin Jaemin mengetahui kisah masa lalu antara Soman dan Hamin, semakin ia memahami bahwa kepergian kakaknya sama sekali bukan kesalahan Soman. Justru sebaliknya, Somanlah yang memberi Hamin alasan untuk terus bertahan hidup di hari-hari terakhirnya. Mendengar perkataan Jaemin, hati Soman pun sangat terharu. Soman lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada hari ketika Hamin meninggal. Ingatan Jaemin pun kembali ke 6 tahun yang lalu. Hari itu hujan turun dengan sangat deras. Awalnya, Jaemin telah berjanji kepada Hamin bahwa ia akan menjemputnya sepulang sekolah. Namun sebelum itu, Jaemin tanpa sengaja mengatakan bahwa karena keberadaan Hamin yang selalu sempurna, orang tua mereka menjadi kurang memperhatikannya. Bahkan, pada saat-saat tertentu, Jaemin sempat berharap Hamin menghilang dari dunia ini. Saat mengingat hal itu, Jaemin tiba-tiba teringat ucapan San Hae yang mengatakan bahwa ketika mereka berbincang di lorong, ia melihat seorang pria berdiri di dekat mereka. Jaemin pun menyadari bahwa kemungkinan besar Hamin telah mendengar kata-kata buruk yang tanpa sengaja ia ucapkan dalam emosi sesaat. Kembali ke kisah para remaja, karena San Hae sedang marah pada Bomi, ia mulai bergaul dengan kelompok teman Jin yang untuk membuat Bomi kesal. Pada suatu hari, seorang siswa laki-laki mengetahui bahwa Bomi telah putus cinta, lalu datang untuk menyatakan perasaannya. Ketika Bomi menolak, siswa itu langsung mencoba memukulnya. Saat itu, Jin yang kebetulan berada di atap dan melihat kejadian tersebut.
Ia melemparkan cangkir kopi yang ada di tangannya ke arah siswa itu untuk menyelamatkan Bomi. Meskipun Jin yang segera bersembunyi, Bomi tetap menebak bahwa dialah yang menolongnya. Ia mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, ketika ia berlari ke atap untuk mencarinya, ia justru melihat Jin yang berjalan bersama Sanhe. Saat itu, Bomi merasa sangat kecewa, bahkan sedikit cemburu. Ia pun mengatakan kepada Sanhe bahwa ia benar-benar menyukai Jin Yang. Melihat bahwa Jin Yang dan Bomi sebenarnya saling menyukai, tetapi tidak bisa bersama karena kesalahpahaman, Sanhe akhirnya tidak lagi marah pada Bomi. Bomi memahami perasaan Sanhe dan tidak ingin terus bersembunyi. Ia pun menelepon Jin Yang untuk mengajaknya bertemu. Namun ketika Bomi mengangkat kepalanya, ia melihat Jin Yang sudah berdiri tepat di hadapannya. Bomi ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, bus terakhir tiba. Ia pun terpaksa pergi, meninggalkan kisah itu tanpa akhir. Di sisi lain, Jaemin tiba-tiba menyadari bahwa mungkin karena kata-katanya yang kejam, kakaknya memilih jalan yang kelam. Ia diliputi penyesalan yang mendalam dan terus menyiksa dirinya sendiri. Keesokan harinya, Jaemin tidak masuk sekolah. Semua orang merasa khawatir, terutama Soman. Ia membawa secercah harapan dan pergi ke makam tempat Hamin dimakamkan. Benar saja, ia melihat Jaemin terjatuh di sana, diliputi rasa sakit dan penyesalan. Melihat Jaemin menyalahkan dirinya sendiri seperti itu, hati Soman pun hancur. Ia mendekat dan menenangkannya, mengatakan bahwa kepergian Hamin bukan disebabkan oleh satu orang saja. Mungkin karena kata-kata Jaemin yang tanpa sengaja melukai Hamin. Mungkin karena harapan orang tua mereka yang terlalu tinggi. Mungkin karena teman-teman palsu yang hanya ingin memanfaatkan Hamin. Atau mungkin juga karena dirinya sendiri karena ia memberi Hamin harapan, lalu harus melepaskannya. Namun apapun alasannya, Jaemin harus memahami satu hal. Ia adalah orang yang paling ingin dilindungi Hamin di dunia ini. Mendengar kata-kata Soman, Jaemin pun menangis terseduh-seduh. Akhirnya, ia mampu melepaskan beban berat yang selama ini menekan hatinya. Hanya setelah itu, semua orang benar-benar bisa keluar dari rasa sakit akibat kehilangan Hamin. Saat Jaemin sedang membereskan barang-barang peninggalan Hamin, ia menemukan sebuah surat yang belum sempat dikirim. Ia pun menyerahkan surat berharga itu kepada Somang. Setelah membaca surat tersebut, Somang seakan kembali melihat sosok Hamin yang selalu ia rindukan siang dan malam. Seolah-olah Hamin berdiri tepat di hadapannya. Somang menatapnya dengan penuh kasih. Dalam diam, keduanya saling mengungkapkan kerinduan yang telah lama terpendam di dalam hati. Dalam surat itu, Hamin menulis bahwa ia masih mengingat hari ketika ia berdiri di atap gedung sambil menatap langit. Ia berpikir bahwa jika ia bisa sedikit lebih dekat dengan langit, mungkin ia akan bisa bernapas dengan lega. Ia berharap orang-orang yang ia cintai dapat dengan berani meraih bantuan dari orang lain ketika mereka membutuhkannya. Tidak seperti dirinya, Hamin berharap Somang tidak pernah membaca surat terakhir itu. Karena waktu telah berlalu begitu lama, ia berharap Somang bisa melupakannya dan menjalani hidupnya sendiri dengan bahagia. Somang mengangguk sambil menangis, seakan menjawab harapan Hamin. Kerinduan dan penyesalan yang tak berujung itu berubah menjadi sebuah ciuman perpisahan yang terpatri dalam benaknya, sebuah salam terakhir bagi cinta Somang dan Hamin yang tak pernah sempat selesai. Namun, menghilangnya Jaemin dalam beberapa hari terakhir justru memberi kesempatan bagi orang-orang yang sejak awal berniat buruk untuk memfitnah dan menyebarkan rumor jahat tentang dirinya. Sanhe tidak sanggup lagi menahan amarahnya, lalu berdiri dan membantah mereka dengan keras. Melihat jumlah mereka lebih banyak, para siswa itu berniat memukul Sanhe. Menyadari hal itu, Bomi segera berlari untuk menolongnya. Sayangnya, dua gadis yang lemah itu tidak mampu melawan sekelompok anak laki-laki yang agresif. Saat Bomi hampir dipukul, Jin yang dengan sigap menjegal salah satu dari mereka hingga terjatuh. Ketika siswa lain belum sempat bangkit, Sanhe mengambil sebuah kamus tebal dan memukulkannya ke kepala siswa tersebut. Ia pun terhuyung dan jatuh pingsan ke tanah. Bomi dan Sanhe saling memandang, lalu tersenyum. Setelah melewati begitu banyak badai, akhirnya mereka berdua benar-benar berdamai. Berkat rekaman video seluruh kejadian yang diambil oleh teman Jin yang sebagai bukti, pihak sekolah tidak menghukum Bomi dan Sanhe karena tindakan mereka dianggap sebagai pembelaan diri. Meski begitu, wajah Bomi sempat mengalami luka ringan akibat perkelahian tersebut. Jin yang dengan penuh rasa sakit dan khawatir memeriksa lukanya. Tatapan mereka bertemu, dipenuhi perasaan hangat dan kasih sayang. Akhirnya,
Jin Yang dan Bomi benar-benar saling memahami. Mereka menggenggam tangan satu sama lain dengan erat, bertekad untuk tetap bersama dan tidak lagi membiarkan kesalahpahaman memisahkan mereka. Pasangan itu pun menutup tahun mereka yang penuh gejolak, namun juga indah, dengan kebahagiaan.